Hmm, sampai mana? Oke. Oke. Sekarang kita sampai di yang keempat, yaitu kalau target labanya setelah pajak, maka rumusnya jadi seperti itu. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi 1 min tarif pajaknya. Tarif pajak biasanya kan dalam persen, berapa persen. Kemudian sehingga laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 min tarif pajak. Jadi dipindah-pindah, itu pindah ke sini. Berarti dibalik ya. Jadi ini sama dengan laba bersih ya. Itu tarif pajak. Ini kan awalnya. Ya. Awalnya itu ini pindah ke sini, jadinya positif. Sebentar. Langsung pakai ini. Jadi laba operasi sama dengan laba bersih bagi 1 min tarif pajak. Seperti itu. Langsung lihat di contohnya. Kalau dia tarif pajaknya 30%, jadi 30% ini anggap saja TP, tarif pajak. Kemudian menghasilkan laba operasi LO atau L. Tadi kita bahas laba operasi kan L. Sama dengan 30 juta untuk memperoleh laba bersih. Laba bersih berarti setelah pajak sama dengan 21 juta. Maka langsung dimasukkan sebelumnya 21 juta sama 30% tarif menjadi laba operasinya 30 juta. Kalau sudah diketahui labanya 30 juta, berarti bisa nyari G-nya sama dengan berapa melalui ini yang halaman 4.9. Kos tetapnya sama, target labanya 30 juta. Kemudian margin kontribusinya 8.000, seperti yang sebelumnya kita bahas di halaman 4.7. Berarti pengambilan hasil apa itu dari pajak ya, berarti setelah pajak. Berarti setelah dikurang 29 juta ini. Di 9 juta Kan modal awal kan 30 biaya laba operasinya. Iya. Terus berarti dikurangi dulu yang 30%. 30 itu sudah dikurangi 30%. Awalnya itu 20 laba bersih. Laba bersih itu kan setelah pajak. Itu 21 juta. Berarti laba kotornya berapa? Laba kotor itu berarti laba operasi. Itu berapa? Itu sama dengan 21 juta dibagi 1 min 30. Yang ini. Dedeng. Yang ini. Gitu. Ini ketemu laba operasi. Kalau sudah ketemu laba operasi, dimasukkan ke rumus Q yang kedua tadi. Bagaimana cara mencari Q kalau labanya sekian rupiah. Tadi ada yang labanya 0, ada yang labanya sekian rupiah, ada yang labanya persen dari penjualan. Sekarang ini labanya belum diketahui. Yang diketahui laba setelah pajak.
Nah, karena itu dicari labanya dulu, kemudian baru dimasukkan ke yang 4.9. Masukkan situ. Kalau di halaman 4.7, Q sama dengan cost tetap ditambah target laba, kemudian dibagi margin, sama halnya dengan di halaman 4.9, Q sama dengan cost tetap, target laba. Target labanya ini kita hitung dari sini, dari halaman 4.8, yaitu 30 juta. Jadi cost tetapnya sama 50. Target labanya ini 30. Setelah dihitung-hitung sama tarif pajak, dibagi margin kontribusinya tadi sudah diketahui 80. Oke? Set. Ini untuk yang keempat. Ada juga rasio, bukan rasion, maaf, typo. Rasio dari margin kontribusi. Ini ada rumusnya bahwa titik impas sama dengan cost tetap dibagi margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit, atau cost tetap sama dengan rasio margin kontribusi. Tinggal dimasukkan saja, misalnya ini ada contoh harga jual per unit 20, cost variabelnya 12 di halaman 4.10, dan cost tetapnya 50. Maka titik impas dalam rupiah penjualannya adalah sebesar 50 dibagi marginnya 20 dikurangi 12 dibagi harga jualnya per unit. Jadi kan rumusnya gitu. Cost tetap 50 dibagi margin kontribusi. Margin kontribusi itu penjualan dikurangi variabel dibagi lagi harga jual per unit. Nah, di sini 50 juta dibagi 20 min 12 dibagi 20, kurungnya jangan lupa, jadi yang bawah dihitung dulu. Oke, dikurangkan dulu terus dibagi 20 sama dengan 40%. Jadi 40% ini yang disebut rasio margin kontribusi. Rasio Jadi kalau ditulis rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual. Itu rasio margin kontribusi. Oke. Mau istirahat dulu apa lanjut? Lanjut. Oke. Sekarang analisis multiproduk. Jadi perusahaan tidak hanya menjual satu jenis produk, tapi menjual lebih dari satu. Misalnya ini dia menjual 2 buah mesin, yaitu mesin manual dan mesin otomatis, dengan rincian seperti itu. Maka ada penjualannya dijumlahkan sebesar 1.120.000. Maaf, ini salah ketik di situ. Langsung lihat di modul aja ya. Penjualannya 1.120.000 dikurangi cost variabel dari mesin manual dan otomatis, yaitu sebesar 870. Pengurangannya menjadi atau margin kontribusi, karena margin kontribusi itu penjualan dikurangi variabel, cost variabel, maka marginnya adalah 250.000 dikurangi